Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Pada hari Pentakosta, pada hari yang sama, hukum Taurat diberikan di Gunung Sion 2000 tahun yang lalu. Pada hari Pentakosta itu diberikanlah Roh Kudus sebagai tanda dimulainya satu perjanjian yang baru. Ya, jadi perjanjian yang lama itu berakhir kapan? Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib itu juga diperingati oleh orang Israel sebagai Passover. Lihat Tuhan begitu detail, Tuhan begitu presisi. Orang Israel merayakan Passover, itu digenapi oleh Yesus di perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu orang Israel mengalami dibebaskan dari maut, ya. Kita juga dibebaskan dari maut. Bagaimana caranya? Dengan kita dibawa mati bersama dengan Kristus. Kita dibawa mati bersama dengan Kristus. Dan kemudian kalau kita cuma mati saja, kita selesai. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan mati. Dia berikan kita hidupnya yang baru. Yaitu apa? Melalui pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus itu dia berikan kita sebuah hidup yang baru. Nah, makanya kita akan belajar lagi karya Roh Kudus buat kita. Yang hari ini kita akan lihat, di mana kita akan melihat perbandingan, ya, pada waktu orang Israel menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, dan kemudian di dalam perjanjian baru ditandai dengan mereka menerima yang namanya Roh Kudus sebagai sebuah materai daripada perjanjian yang baru itu, saudara. Nah, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan bawa kita melihat, saudara. Dan kemudian kita akan sama-sama belajar, saudara. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-18. Kemudian saya akan jelaskan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Dengan diri kami sendiri, kami seolah kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh Kudus, Roh Guru besar. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Nah, di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan, ya, bahwa ada pelayanan yang memimpin kepada kematian. Dikatakan kami adalah pelayanan perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis itu apa, saudara? Hukum yang tertulis itu apa? Hukum yang tertulis itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang dijabarkan dalam 613 aturan. Ya. Nah, saya akan bahwa kita melihat kenapa dikatakan 10 perintah Allah dan 613 aturan itu dikatakan mematikan, saudara. Kenapa dikatakan mematikan? Kemudian dikatakan tetapi Roh menghidupkan. Nah, saudara, ini seperti ada sebuah perbandingan. Di Gunung Sinai, hukum tertulis itu diberikan, mematikan. Di Gunung Sion, Roh Kudus diberikan, itu menghidupkan. Kenapa 10 perintah Allah dan 613 aturan itu dikatakan itu mematikan? Saudara, kalau hari ini, saudara, ya, seringkali ya di gereja-gereja dikhotbahkan 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Jangan mengingini barang sesamamu. Itu semua perintah yang baik, saudara. Tidak boleh ada satupun gagal, saudara. Kalau gagal, maka Tuhan itu akan memberikan kutuk dalam kehidupan orang Israel. Kalau berhasil melakukan dengan sempurna, maka orang Israel itu bisa mendapatkan berkat Tuhan. Sehingga apa? Saudara, itu menjadi sebuah ketakutan, saudara. Itu menjadi sebuah beban. Kalau saudara dikasih sebuah standar, ayo, harus lakukan semua itu dengan sempurna. Bisa tidak?
saja perintah. Bisa dilakukan? Tidak bisa. Apalagi mendatangkan ketakutan, sehingga orang Israel itu selalu hidup dalam ketakutan. Mereka harus berusaha dengan kekuatan mereka untuk bisa melakukan dengan sempurna semua itu, saudara. Ya, makanya saudara, waktu hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, apa yang terjadi, saudara? 3.000 orang Israel mati di situ. Pertama kali kematian terjadi itu di kaki Gunung Sinai. Sebelum itu tidak ada kematian. Tapi begitu hukum Taurat diberikan, 3.000 orang Israel mati. Waktu Musa turun. Tapi di Gunung Sion, waktu Roh Kudus diberikan, kenapa dikatakan menghidupkan? 3.000 orang bertobat, saudara. 3.000 orang bertobat. Saudara, saya akan bawa kita melihat secara cepat saja. Ini sebenarnya, ya, ini penting, ini satu hal yang sangat mendasar sebagai orang Kristen, kita harus memahami ini. Karena dengan kita memahami ini, kita tahu siapa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita tidak hidup dalam sistem perjanjian hukum Taurat. Kenapa Tuhan itu berikan sistem perjanjian hukum Taurat kalau tidak ada satu orang Israel pun yang bisa lakukan? Kalau dia sudah tahu orang Israel tidak bisa lakukan, kenapa harus dipertahankan 1.500 tahun? Saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan tahu orang Israel tidak mampu. Tapi orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu lakukan itu. Makanya kalau saudara perhatikan, saudara baca di dalam Keluaran pasal 19, bahkan sebelum Tuhan kasih tahu 10 perintah Allah, mereka sudah bilang, pokoknya apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Saudara, ini satu sikap yang sangat berani sekali dari orang Israel, berkata, pokoknya Tuhan bilang apa kami lakukan. Saudara, seringkali kita sebagai manusia seperti itu, betul? Kita seringkali manusia, kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa kita bisa lakukan. Saudara, makanya saya seringkali bilang, kenapa Tuhan izinkan manusia itu seringkali mengalami kegagalan, seringkali mengalami masa-masa sulit, seringkali ngalamin situasi yang tidak enak. Supaya kita sebagai manusia tahu bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Karena seringkali kalau kita tidak ngalamin lembah kekelaman, kalau seringkali kita tidak ngalamin situasi yang sulit dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya tidak perlu Tuhan kok. Saya ada uang yang banyak, saya ada jabatan yang tinggi. Saudara tahu, hari-hari ini saudara, orang diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, saudara. Mereka tidak bisa pakai kekuatannya sendiri. Logikanya, apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka pikirkan, itu sepertinya semuanya berantakan. Saudara tahu kenapa? Goncangan demi goncangan ini terjadi. Supaya Tuhan mau manusia itu sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Mereka selalu butuh Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Nah, makanya dikatakan pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ya, yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu itu apa? Ya 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu yang tertulis pada loh-loh batu. Tapi itu disebut sebagai pelayanan yang memimpin kepada kematian. Ya, kenapa memimpin pada kematian? Karena tidak ada seorang pun yang bisa lakukan. Karena setiap orang yang hidup dalam perjanjian itu selalu dituntut untuk bisa lakukan dengan sempurna. Waktu mereka tidak bisa, mereka selalu mengharapkan adanya penghukuman. Makanya kalau orang yang selalu hidup dalam sistem perjanjian lama, bahkan mungkin hari-hari ini ada yang saudara yang masih berpikir gini. Salah satu contoh kita masih hidup dalam sistem perjanjian hukum Taurat itu gini. Kalau saudara lagi ngalami hal buruk, kalau saudara sedang ngalamin situasi yang sulit, saudara pikir, ini pasti Tuhan hukum saya. Ini pasti Tuhan yang sedang meninggalkan saya. Ini pasti saya ngalami sakit, ini hukuman dari Tuhan. Karena saya buat salah, ini Tuhan hukum saya. Nah, kalau saudara sampai hari ini masih punya pemahaman seperti itu, secara tidak langsung kita masih hidup di bawah sistem perjanjian hukum Taurat, saudara. Nah, Roh Kudus, ya nanti kita akan lihat karya Roh Kudus, saudara. Dikatakan bahwa pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya pada waktu ia diberikan. Ya, ada kemuliaan, ada. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Nah, saudara, ini peristiwa Pentakosta yang paling pertama terjadi di kaki Gunung Sinai. Jadi waktu Musa turun dari gunung itu, mukanya bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena dia ketemu Tuhan. Tapi cahaya muka Musa, itu cahaya yang sementara.
Kenapa sementara? Karena cahaya itu dari luar ke dalam. Sama dengan kalau saudara berjemur panas matahari. Ya, muka saudara akan menjadi panas saudara. Tapi itu sementara saudara. Bukan cahaya dari dalam. Kalau cahaya dari dalam dengan cahaya dari luar, mana yang lebih tahan saudara? Ya dari dalam, betul? Nah, sinar kemuliaan itu Musa alami, tapi itu cuma sementara. Ya, artinya gini saudara, kalau saudara pelayanan yang mendatangkan kematian itu gini, kalau saudara ikut Tuhan, karena saudara takut dihukum, takut masuk neraka, ayo bertobat. Kalau tidak bertobat masuk neraka. Ya, kalau tidak bertobat Tuhan tinggalkan kamu. Kalau tidak bertobat, ya kamu dapat hukuman dari Tuhan. Saudara, sesuatu yang dimulai dengan sebuah ketakutan, itu perubahannya tidak akan perubahan yang permanen dalam hidup ini. Betul? Kalau saudara mencintai ya yang suami dan istri, misalnya sudah punya suami istri atau saudara punya pasangan, kalau saudara mengasihi dia karena memang saudara mencintai dia, bukan karena mencintai karena saudara takut ada istri, saya tidak mengasihi suami saya, nanti saya tidak dapat uang dari dia. Ya, itu mencintai karena terpaksa, ya kan? Saudara kalau jadi pasangan saudara mengasihi saudara karena terpaksa seperti itu, kira-kira bagaimana saudara? Waduh, saya sedih juga ya, betul ya. Tapi kalau pasangan saudara mengasihi saudara bukan karena apa yang bisa saudara berikan buat dia, bukan karena apa yang saudara bisa tidak berikan buat dia, tapi dia mencintai saudara karena memang ya saudara seperti itu. Mencintai saudara segala keberadaan hidup saudara. Saudara aman bukan? Saudara tidak harus buat-buat, betul? Saudara tidak harus pakai topeng di depan dia. Betul tidak saudara? Saudara tidak harus tampilkan selalu yang baik. Karena saudara tahu, kenapa Tuhan itu sangat marah dengan orang Farisi? Karena orang Farisi itu selalu menampilkan topeng yang baik di hadapan Tuhan. Karena dalam pikiran mereka, kalau saya tidak tampilkan yang baik, Tuhan itu tidak mungkin sayang sama saya. Dan Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Tuhan mau bilang, apapun keadaanmu, engkau baik tidak baik, engkau gagal, engkau ada di gunung, engkau ada di lembah, aku mau pastikan bahwa aku mencintai hidupmu. Aku mengasihi hidupmu. Dan itulah spirit dalam perjanjian baru. Nah, saudara tahu, makanya dikatakan pelayanan di dalam perjanjian yang hukum tertulis itu membawa kematian. Tapi itu ada kemuliaannya, ada. Kadang-kadang kalau kita khotbah sama orang, apalagi kalau hamba Tuhan selalu pakai ketakutan, ya digerakkan oleh ayo kalau kamu tidak bertobat nanti Tuhan hukum kamu. Kalau itu dilakukan, saudara, itu ada kemuliaan, bisa orang itu bisa bertobat, tapi perubahannya itu bukan perubahan yang sejati, tapi perubahannya itulah perubahan karena suatu motivasi yang salah karena ketakutan, saudara. Ayat yang ke-8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan apa? Pelayanan Roh Kudus. Nah, ya, pelayanan Roh Kudus. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi, ya, kalau di Gunung Sinai, itu pelayanan yang selalu memimpin pada penghukuman. Orang Israel selalu dihukum, selalu dituduh, selalu merasa tidak layak. Kenapa? Selalu ada tuntutan. Kalau saudara dalam hidup saudara ikut Tuhan, selalu merasa ada yang kurang dari hidup saudara, ada suatu tuntutan yang saudara harus kerjakan, dan itu sepertinya suatu yang sangat sulit dan Tuhan seperti tidak pernah puas dalam hidup saudara. Hati-hati saudara. Itu pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Ya. Ada kemuliaannya? Ada. Tetapi dikatakan betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kata pembenaran sini adalah righteousness. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah menuduh saudara. Roh Kudus tidak pernah memberitakan berita penghukuman sama saudara. Dia tidak pernah bilang gini, kalau kamu gagal Tuhan akan tinggalkan kamu. Kalau kamu tidak, performamu tidak bagus, nanti Tuhan itu kurang sayangnya sama kamu. Tidak seperti itu saudara. Roh Kudus akan selalu ingatkan kita, siapa kita dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus, status kita, identitas kita. Bahkan saat kita ada di lembah, bahkan saat kita mengalami masalah,
Bahkan saat kita dalam kesulitan, dia tidak pernah mengintimidasi dan menuduh hidup kita. Dia selalu ingatkan kita, siapa dirimu dalam Kristus, identitasmu dalam Kristus. Dia selalu akan ingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada bersamamu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia Bapa yang baik. Karena apa saudara? Waktu kita selalu mengalami, merasakan, apalagi dalam situasi yang sulit, kalau kita merasakan Tuhan tinggalkan kita, apalagi kejadian itu karena kebodohan yang kita lakukan sendiri, karena kesalahan yang kita buat sendiri dan kita merasa bahwa Tuhan itu tinggalkan kita akan semakin stres saudara. Tapi kalau dalam situasi yang sulit, bahkan karena kebodohan-kebodohan yang kita buat, tapi kita tahu Roh Kudus itu selalu ingatkan kita bahwa dia Tuhan yang sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, karena kegagalan kita, kebodohan kita sendiri, tapi dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, kita tetap ada sebuah kekuatan saudara. Lagu tadi berkata, ku bersyukur Bapa. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Kenapa kita bisa bersyukur? Bukan karena selalu keadaan kita baik-baik. Bukan karena situasi kita selalu baik-baik. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita dalam segala situasi dan keadaan kita. Dan kita percaya bahwa waktu kita bersyukur, itu Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan sedang angkat hidup kita. Roh Kudus ya, itu akan memimpin kita kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu, ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi Paulus memberikan sebuah perbandingan. Pentakosta pertama dibandingkan dengan Pentakosta kedua, ya ada sekarang Pentakosta ketiga lagi, ada Pentakosta keempat, saudara tidak tahu saudara. Tapi yang di Alkitab tulis, ya cuma peristiwa itu Pentakosta pencurahan Roh Kudus cuma sekali saudara. Dan kemudian Pentakosta yang pertama sebenarnya itu terjadi di Gunung Sinai, berbicara tentang perjanjian lama. Ya Roh Kudus itu dicurahkan cuma satu kali, tidak berulang-ulang saudara. Ya. Jadi saudara dikatakan begini, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu sama sekali tidak ada artinya. Ya tidak ada arti karena apa? Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah tahun ini saudara, gereja kita sedang bicara tentang manifesting His glory. Memanifestasikan kemuliaannya. Kenapa kita bisa manifestasikan kemuliaannya? Karena kita tidak lagi hidup dalam sistem perjanjian lama. Karena hari ini Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebuah harta yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga saudara. Harta yang terbesar dalam hidup kita bukan ketika kita punya duit yang banyak. Bukan ketika kita punya jabatan yang tinggi. Ya, karena apa? Karena itu semua tidak pernah bisa buat manusia puas saudara. Kalau uang yang banyak bisa buat manusia puas, maka tidak ada ya orang-orang kaya yang mungkin bisa bunuh diri, artis-artis bisa bunuh diri saudara. Karena tidak pernah merasakan satu kepuasan dalam kehidupan mereka. Karena yang bisa memberikan kita kepuasan adalah waktu kita sadar bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka baca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka baca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Karena apa saudara? Karena mereka baca kitab-kitab Musa itu seperti sebuah sejarah. Seperti sebuah sejarah. Karena apa? Karena Roh Kudus, ya, karena dalam hidup mereka sebenarnya belum ada Roh Kudus saudara. Mereka orang-orang di dalam perjanjian lama itu cuma dihinggapi Roh Kudus. Nah, saya sudah pernah sampaikan di hari Minggu bahwa kita hari ini jauh lebih daripada orang-orang perjanjian lama. Kita lebih daripada Musa, kita lebih daripada Elia, kita lebih daripada Daud. Bahkan kita lebih daripada Abraham, saudara. Cuma nama kita tidak tercatat di dalam Alkitab, saudara. Secara tertulis hari ini, ya.
Bukan karena mereka lebih hebat dari kita. Karena Alkitab kita ini bukan menunjukkan orang-orang yang hebat. Alkitab kita ini menunjukkan orang-orang dengan segala kelemahan mereka yang bertemu dengan Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Dan itu pun saudara dan saya. Kita semua, saudara. Kita semua hari ini punya Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang ayat yang ke-14 dikatakan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, ayat 14. Dengan kata lain bahwa kalau kita mau mengerti, membaca perjanjian lama, dan kita mendapatkan penyingkapan, kita harus baca dengan kacamata Kristus, dengan kacamata perjanjian baru. Karena kalau kita baca perjanjian lama hanya sebagai sebuah sejarah, sebagai sebuah kitab sejarah, kita bisa dapatkan pelajaran-pelajaran, tapi kita tidak pernah dapatkan esensi daripada Alkitab itu sendiri. Ya, Alkitab itu bukan hanya kitab sejarah, Alkitab itu bukan hanya kitab bagaimana kita berubah jadi lebih baik, tapi Alkitab itu bicara tentang bagaimana Tuhan mencintai hidup kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan tentang Kristus itu dituliskan dalam setiap Alkitab kita, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka baca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bapak saudara, waktu saya mulai mengerti ya tentang esensi daripada perjanjian baru, bahwa semua adalah tentang Kristus, Alkitab itu menjadi seperti sebuah buku yang hidup, saudara. Bukan buku-buku yang mati. Bukan tulisan-tulisan yang mati hanya bicara tentang sejarah. Bukan tulisan-tulisan yang hanya bicara tentang bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Memang di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, bisa mengajarkan kita bisa lebih baik lagi. Tetapi waktu kita ketemu Kristus di dalam setiap apa yang kita baca, Alkitab itu menjadi sesuatu yang hidup, saudara. Ada hati yang berkobar-kobar waktu kita baca Alkitab, saudara. Ayat yang ke-16, tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, waktu hati kita berbalik pada Tuhan, kita mau menemukan Kristus, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh. Roh ini adalah Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam hidup saudara dan saya ada Roh Allah tidak? Ada. Kalau ada Roh Allah, berarti dalam hidup kita ada kemerdekaan tidak? Ada, saudara. Apa artinya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan? Bukan berarti kita merdeka berbuat dosa, berbuat seenak-enaknya, saudara. Tapi kita merdeka untuk mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu bukan karena dipaksa-paksa. Saudara, mengasihi Tuhan itu bukan karena dituntut untuk mengasihi Tuhan. Kalau saudara selalu dengar tuntutan, kamu harus mengasihi Tuhan, kalau tidak Tuhan marah sama kamu, kalau tidak Tuhan hukum kamu. Apalagi situasi seperti ini, pandemi, ada situasi yang sulit. Orang mulai bilang, ini Tuhan lagi marah, Tuhan lagi murka. Saudara, gambaran kita tentang Tuhan akan rusak, saudara. Tapi kalau kita percaya bahwa aku mau mengasihi Tuhan, bukan karena sesuatu yang bisa dia berikan buat aku. Bukan karena apa-apa yang dia bisa hukum aku. Tapi karena aku mengalami cinta Tuhan dalam hidup ini. Dia mengasihi aku bukan karena aku baik. Dia mengasihi aku bukan karena aku ini setia. Dia mengasihi aku bahkan ketika aku masih orang berdosa. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Roh ini adalah Roh Kudus, ya. Roh ini adalah Roh Guru besar, Roh Kudus, maka kita diubah. Nah, ini bedanya dalam perjanjian lama di Gunung Sinai, hukum Taurat itu membuat kita harus merubah diri kita. Hukum Taurat itu menuntut usaha kita merubah diri kita.
Tetapi ya, di dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Roh itu adalah apa? Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus ada di mana? Ada di mana? Dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, berarti kemuliaan Tuhan ada di mana? Ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Ya, ada dalam hidup saya. Sekalipun situasi kita sedang tidak baik, sekalipun situasi kita, keadaan kita mungkin sedang tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saudara bisa bandingkan kemuliaan Tuhan dengan apapun juga dalam hidup ini? Tidak bisa, saudara. Kemuliaan Tuhan itu bicara pribadinya sendiri. Kemuliaan Tuhan itu bicara hidupnya yang tinggal dalam hidup kita. Saya sudah pernah share di awal tahun ini, kemuliaan Tuhan adalah good opinion dari Tuhan buat kita. Dan kemuliaan Tuhan juga, Tuhan akan berikan kita good opinion tentang situasi kita. Cara pandang kita, ya, bagaimana kita bisa lihat sesuatu yang baik, bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik. Kita selalu bisa lihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik dalam hidup kita. Nah, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Kudus, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya seringkali bilang, kehidupan orang Kristen itu ya, bukan kita yang berusaha rubah diri kita. Tapi waktu kita memandang pada Tuhan, waktu kita melihat di cermin dalam kemuliaan, memandang pada Tuhan itu apa, saudara? Memandang pada Tuhan, ingat Roh Kudus itu, dia tidak pernah ingatkan saudara pada kegagalan saudara. Roh Kudus itu tidak pernah ingatkan saudara pada situasi saudara yang buruk. Roh Kudus itu tidak pernah ingatkan saudara pada masa lalu saudara yang buruk, kelemahan-kelemahan saudara. Tapi Roh Kudus selalu ingatkan saudara akan kesempurnaan karya Kristus. Apa yang sudah dia bayar buat hidup saudara. Apa yang sudah Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Apa yang dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Waktu kita ingat pada itu, waktu kita selalu merenungkan itu saudara. Tanpa sadar Tuhan itu mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita dari dalam keluar, saudara. Dari dalam keluar kita diubah. Saudara, kalau kita diubah sama Tuhan, dari dalam keluar, kadang-kadang kita tidak rasa hidup kita berubah. Ya, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa hidup kita berubah. Karena perubahan yang Tuhan ubah dalam hidup kita, itu perubahan yang tidak kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Termasuk situasi kita, termasuk keadaan kita. Amin, saudara. Bukan berarti kita tidak peduli dengan situasi kita. Bukan berarti kita tidak peduli dengan keadaan kita. Tapi Tuhan mau fokus kita bukan pada situasi, keadaan kita, kelemahan kita, kegagalan kita. Karena waktu kita fokus dengan segala sesuatu yang lain itu, saudara, hati kita akan merasa khawatir. Kita akan ada rasa ketakutan. Kita akan merasa terintimidasi. Tapi waktu kita fokus dengan Tuhan itu apa? Roh Kudus akan ingatkan kita. Siapa kita dalam Kristus, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus sudah bayar buat hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Saya percaya, dia akan mengubahkan kita dari dalam keluar. Ini bicara tentang perubahan karakter kita, perubahan hidup kita, tapi juga perubahan situasi dalam hidup ini. Amin, saudara. Artinya gini, saudara, Tuhan akan bawa kita, mungkin ada hal-hal yang kita tidak pernah paham, hikmat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini. Mungkin ada saudara hari ini sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidup saudara. Saudara merasa semua jalan itu buntu. Saudara merasa semua jalan itu seperti tertutup. Tapi waktu saudara menyadari kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, saya berdoa malam hari ini. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan yang mungkin kau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, ini yang saya katakan perubahan yang dihasilkan oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu dia tahu apa yang sedang hadapi. Roh Kudus itu dia tahu situasi yang sedang kau jalani dalam hidup ini. Dia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Baik, mari kita datang pada Tuhan.